Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga. Oke, di video gue kali ini gue mau ngebahas dua handphone ini nih. Dua handphone. Jadi di sini ada si Redmi Note 10S dan di sini ada si Realme 8. Nah, jadi di sini gue mau bahas tentang dua handphone ini nih. Jadi bingung pilih Redmi Note 10S atau si Realme 8 nih. Jadi yang notabene itu untuk SoC-nya atau prosesornya itu kan sama ya, sama-sama MediaTek Helio G95. Dan juga dari segi fiturnya juga hampir sama. Layarnya dua-duanya ini sama-sama layar tipe Super AMOLED dan juga sudah ada NFC-nya juga. Nah, SoC-nya pun juga sama. Jadi dia juga bisa ngecas loh. Ngecasnya itu kalau yang si Redmi Note 10S itu di 33 watt, yang Realme 8 itu di 30 watt. Jadi cuma beda 3 watt, tapi nggak akan berasa beda jauh banget sih. Jadi yang persamaannya itu adalah SoC-nya sama, layarnya sudah sama-sama Super AMOLED, NFC juga dua-duanya sudah ada, dan juga sama ngecasnya udah super fast charging, sudah cepat banget di 30 atau 33 watt. Jadi di sini gue mau ada 5 pertimbangannya nih dalam kalian memilih handphone antara si Redmi Note 10S atau si Realme 8. Nah, 5 yang mau gue kasih sharing ke kalian itu ya menurut pendapat gue, pribadi gue, kalian harus pilih yang mana nih, antara Realme 8 sama Redmi Note 10S. Jadi yang pertama itu adalah desain. Nah, desainnya itu sebenarnya keduanya ini sama-sama cakep. Jadi untuk Realme 8 itu dengan polesan ala-ala kromatik, asik, ala-ala warnanya tuh krum-krum gitu, ada tulisannya Dear Tulip yang segede gaban begini loh. Jadi ini menurut gue cakep sih, apalagi desain kameranya itu yang mengotak kayak gini. Menurut gue udah tampilan kekinian banget lah. Tapi memang bercak sidik jari itu masih yang nempelnya itu udah itu udah nggak ada obat, harus dipakein atas soft case atau hard case dah. Tapi nggak bisa ngeliatin look enaknya dilihat pandangan dari back covernya si Realme 8. Jadi saran gue sih ya kalian sesering mungkin mengusap-usap untuk bagian backdoornya ini, karena bercak sidik jarinya tuh lumayan cepat banget kena. Nah, sedangkan untuk si Redmi Note 10S ini dia tampilannya hampir sama seperti Redmi Note 10 biasa atau Redmi Note 10 Pro. Jadi gradasi warna putih dan birunya ini menurut gue udah cakep banget. Selera sih, selera kalian aja sih. Tapi kalau gue boleh milih antara desain Realme 8 atau Redmi Note 10S ini, gue lebih pilih desain yang si Realme 8. Karena handphonenya tipis cuy, tipis. Desainnya juga dipegangnya juga enak. Warnanya gue suka, cakep warnanya. Chrome silver gimana gitu. Cakep, gue lebih suka prefer yang si Realme 8. Kedua, ini menurut pendapat pribadi gue lagi ya. Jadi untuk layar kedua handphone ini kan sama-sama Super AMOLED nih, Realme 8 sama si Redmi Note 10S. Jadi untuk si Realme 8 nih layarnya nih agak lebih unggul gitu. Sama-sama Super AMOLED tapi lebih jernih di Realme 8. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin varian Super AMOLED kan ada tingkatannya ya. Jadi Super AMOLED, ada yang AMOLED menengah, apalah gitu, gue kurang begitu paham. Tapi secara kasat mata yang gue lihat itu AMOLED di Realme 8 itu lebih baik, lebih tajam tapi lebih ngegonjreng gimana gitu. Kalau si Redmi Note 10S ini baik juga, cakep juga, tapi entah kenapa layar yang ada di handphone gue nggak tahu ya layar yang ada di handphone kalian juga ini agak kuning, agak pucet, tapi warna saturisasinya ngegonjreng, saturasinya tuh enak dilihat, tapi agak sedikit kuning gimana gitu. Beda sama si Realme. Di si Realme ini lebih bening gimana gitu. Pokoknya kalau kalian melihat sendiri dengan kasat mata kalian itu lebih enakan si Realme. Ini menurut pendapat gue ya. Gimana menurut kalian? Oke? Jadi yang ketiga itu adalah hasil fotonya. Nih, lagi-lagi gue nggak tahu kenapa hasil fotonya dari si Realme 8 itu lebih tajam, warnanya lebih keluar, lebih dapat ketimbang dari si Redmi Note 10S. Jadi ketajamannya itu di Realme 8 tuh karena dia punya fitur yang namanya kayak semacam chroma boost ya. Jadi warnanya itu yang ditampilkan tuh ngegonjreng. Jadi di si Realme 8 ini hasil-hasilnya kalian bisa lihat di video gue berikut ini aja. Yang menurut gue Realme agak lebih unggul sedikit ketimbang si Redmi Note 10S.
Yang keempat, ini kali ini menangan Realme lagi nih. Di sini gue nggak di endorse ya, gue nggak di endorse oleh Realme ataupun Redmi Note 10s. Ini menurut pendapat pribadi gue aja, sepengalaman pribadi gue aja. Jadi yang keempat ini adalah fingerprint. Nah, layar sama-sama Super AMOLED yang seharusnya fingerprintnya itu udah bisa di dalam layar, ya kan? Yang udah bisa di dalam layar. Di Realme 8 udah bisa fingerprint di dalam layar. Tapi di Redmi Note 10s itu masih belum bisa fingerprint di dalam layar. Dia ada fingerprintnya di tombol home atau tombol power button. Itu gabung ya sama tombol power button sama sidik jari, itu gabung jadi satu di tombol ini. Tapi kalau untuk si Realme 8 ini udah bisa fingerprint in display. Nah, jadi kita bisa buka langsung melalui display layar fingerprintnya. Kenapa? Gue nggak tahu. Karena ya mungkin budgetnya lebih, memang sih harganya memang nggak jauh beda sih sebenarnya, cuma beda 200 ribuan harga barunya ya, sama-sama barunya keluar ya. Ini di 3,2 sekian, yang Realme kan 3,6, ya nggak beda jauh lah untuk harganya. Jadi untuk Realme 8 ini, si Redmi Note 10 ini masih kalah. Realme 8 ini udah bisa fingerprint in display. Oke. Yang kelima, yang terakhir adalah main game lebih enak di mana nih? Sama-sama prosesornya MediaTek Helio G95, RAM-nya sama-sama 8GB, storage-nya juga sama-sama 128GB, tapi untuk main game lebih enak yang di mana nih? Sepengujian gua pemakaian kedua handphone ini untuk bermain game, kali ini gua milih si Redmi Note 10s. Nah, jadi Redmi Note 10s ini lebih optimal dalam bermain game. Gua nggak tahu kenapa itu, pada prosesor sama, tapi frame rate yang dihasilkan di Redmi Note 10s itu lebih stabil. Walaupun pada saat panas, kita udah lama-lama main di handphone Redmi Note 10s ini, dia bakalan frame drop dikit-dikit, tapi nggak se-frame drop si Realme 8. Frame dropnya itu masih enakan di Redmi Note 10s, smooth. Jadi udah enak banget main di Redmi Note 10s. Jadi si Redmi Note 10s ini FPS yang didapatkan itu masih agak cukup stabil dibanding sama si Realme 8. Nah, jadi itu dia untuk perbedaan antara Realme 8 dan Redmi Note 10s sepengetahuan gua, sependapat pribadi gua. Jadi buat kalian yang masih ragu memilih antara kedua handphone ini, udah ada 5 pertimbangan kalian yang bisa kalian simak di video gue berikut ini. Jadi kalau gue lebih suka sih, karena gue bukan game addict, jadi gue lebih suka si Realme 8 sih. Lebih menang banyak di harga yang hampir sama, fingerprint udah di dalam layar, layar AMOLED lebih bagus si Realme 8, desainnya juga lebih kece sih Realme 8 ini, ya enggak? Yaudah, segini dulu aja video gue kali ini tentang perbandingan antara Redmi Note 10s dan si Realme 8. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. Sharing ke yang lainnya juga ya, biar yang lainnya juga tahu tentang perbedaan antara Realme 8 dan Redmi Note 10s. Nah, buat kalian yang tertarik mau gue buatin video apalagi tentang kedua handphone ini, kalian tulis aja di kolom komentar pada video gue kali ini. Yaudah, sampai di sini dulu video gue kali ini, dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Venga pamit, bye.